Your next computer is not a computer. Emang paling bisa lo Apple. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Apple itu memang company yang bisa dikagumi dari berbagai macam sisi. Kalau kalian nerd dalam hal teknologi, kalian harusnya kagum bagaimana Apple bisa mengemas teknologi yang seharusnya rumit dan ribet menjadi sesuatu yang bisa dimengerti dan dicintai banyak orang. Kalau kalian anak desain, pasti kalian kagum dengan desain-desain dari produk Apple yang gak cuma berfungsi tapi syarat dengan nilai-nilai estetika. Dan kalau kalian kayak gue, praktisi di bidang komunikasi, kalian juga pasti amazed dengan cara Apple berkomunikasi seperti yang pernah gue bahas di salah satu video. Silahkan cek videonya di link kanan atas atau pada deskripsi. Oh ya, buat yang baru klik video ini dan datang ke channel gue ucapkan welcome, selamat datang. Di channel ini gue bikin konten gadget dan teknologi yang gak melulu soal unboxing, impresi pertama atau review, namun gue tarik lagi ke berbagai macam aspek seperti desain, marketing, psikologi, bahkan filosofi. Mudah-mudahan bisa menjadi penyegaran di antara konten-konten teknologi yang udah ada dan keren-keren. Seperti di video kali ini kita akan bahas salah satu aspek dari komunikasi marketing yaitu copywriting. Gue sendiri yang kerja di advertising, base-nya juga adalah seorang copywriter. Jadi gue lumayan excited buat nge-share ini ke kalian semua. Kita akan bahas apa itu copywriting, kenapa Apple menjadi salah satu company yang teknik copywriting-nya patut kita pelajari, dan kita juga akan melihat copywriting dari komunikasi brand-brand lain. Mungkin juga kita akan lihat sedikit portfolio dari kerjaan gue. So, mari kita mulai kuliah online copywriting kali ini. Seperti biasa kita ke deskripsi dulu. Copywriting is the act or occupation of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing. The product, called copy or sales copy, is written content that aims to increase brand awareness and ultimately persuade a person or group to take a particular action. Kalau bisa gue simpulkan, copywriting adalah penulisan teks dalam bahasa produk dan marketing disebut copy dengan tujuan pesan komunikasi brand itu tersampaikan dan atau mempersuasi orang untuk melakukan sesuatu. Dalam sebuah materi kreatif tentu aja aspek visual dan copy harus jalan beriringan dan bersinergi. Namun kedua hal ini punya porsinya masing-masing yang sangat menarik untuk kita ulik. Untuk video kali ini kita akan ulik soal copywriting-nya. Komen aja di bawah kalau kalian tertarik buat gue kulik juga sisi dari art direction-nya. Oke, sebelum kita bahas skill copywriting in general, kita lihat dulu konteks seorang copywriter di sebuah perusahaan komunikasi, advertising misalnya. Apakah tugas seorang copywriter itu hanya menulis aja? Oh, tentu saja tidak. Jangan lupa, seorang copywriter adalah bagian dari sebuah tim kreatif. Tugas utamanya apa? Mencari ide komunikasi untuk sebuah produk, dan nanti ide komunikasi tersebutlah yang terlihat di dua aspek dalam sebuah materi kreatif tadi, yaitu visual dan copy. Jadi proses menulis copy oleh seorang copywriter atau membuat art direction oleh seorang art director itu dilakukan setelah ketemu apa yang namanya big idea. Dan menemukan big idea ini nggak gampang, karena sebagai seorang kreatif kita harus pertama mengerti apa kekuatan dari produk kita, market insight-nya gimana, apa yang ingin dijual, siapa kompetitornya, dan lain-lain. Jadi ingat, cari idenya dulu, baru tulis kopinya. Contoh deh, kita ke Apple lagi. Dan kita lihat salah satu komunikasi paling powerful yang pernah Apple bikin yaitu iPad Pro. Kekuatan dari iPad Pro adalah spesifikasi yang tinggi, atau mungkin yang paling tinggi di antara tablet-tablet lainnya. Kalau memang cukup sampai di sini aja komunikasinya, Apple bisa dengan mudah nulis headline, "Your most powerful tablet is coming," dan orang akan mudah percaya. Namun, inilah kenapa Apple gue nobatkan sebagai company dengan copywriting terbaik. Karena Apple tahu headline, "Your most powerful tablet," dan semacamnya itu tidak cukup untuk mengkomunikasikan betapa powerfulnya iPad Pro ini. Oleh karena itu, mereka menguliknya lagi dengan melihat market insight dan kompetitor. Apple merasa kalau iPad Pro ini sebegitu powerfulnya, harusnya ia bisa mengerjakan tasking-tasking yang biasanya orang harus mengerjakan di laptopnya, seperti editing video, editing foto, dan kerjaan-kerjaan berat lainnya. Technically, karena sebegitu powerfulnya, iPad Pro ini bukan lagi tablet, tapi sebuah komputer. Nah, itu dia, ketemu big idea-nya, yaitu iPad Pro sama dengan komputer. Setelah big idea-nya ketemu, baru copywriter bisa menulis headline-headline-nya. Sampai di sini bisa aja yang muncul adalah headline-headline seperti "You would think it's a computer," atau "It's not a computer, it's an iPad." Atau mungkin yang lebih kasar dikit misalnya, "Ditch your laptop, iPad Pro is here." Ya at least kalau gue disuruh bikin headline-nya mungkin akan keluar headline-headline kayak gitu ya. Tapi disinilah hadir yang namanya proses crafting. Dan akhirnya iPad Pro hadir dengan headline, "Your next computer
it's not a computer. Menurut gue headline ini brilian karena beberapa hal. Pertama, jelas mengkomunikasikan big idea bahwa iPad Pro adalah komputer dengan subtle, smart, dan kontradiktif. Seolah-olah ngomong, iPad ini punya performa layaknya komputer. Kedua, Apple sudah berusaha mempersuasi audiens di 3 kata pertama. Ingat, tujuan copywriting adalah persuasi. Dengan nulis your next computer, Apple melibatkan audiens di komunikasinya, sekaligus mempersuasi mereka untuk membeli iPad Pro ini. Ketiga, berani berkompetisi dengan produk-produk di luar kategorinya. Ibaratnya Apple bilang, gile, ini iPad Pro sebegitu powerfulnya, masa bandinginnya sama tablet lain? Ya sama komputer atau laptop lah. Sebagaimana tertuang pada kalimat pertama di body copy yaitu, so fast, most laptop cannot keep up. Brilliant, benar-benar brilliant. Itu baru dari segi copywritingnya loh. Visual dan art direction juga brilian banget. Gimana mereka benar-benar menampilkan iPad Pro layaknya laptop dengan tambahan Magic Keyboard. Semuanya baik copy atau visual mengeksekusi big idea tadi dengan sempurna, yaitu iPad Pro sama dengan komputer. Jadi apa yang bisa kita pelajari sebagai copywriter? Pertama, cari big idea-nya dulu. Apa yang mau dikomunikasikan? Setelah itu tulis, setelah itu baru crafting tulisannya atau kopinya. Kita akan lihat beberapa contoh lagi dari Apple dan apa yang bisa kita pelajari dari copywriting tersebut. MacBook Air M1 chip. Apple mau bilang MacBook Air sekarang bukan cuma ringan, tapi bertenaga berkat dari prosesor M1 chip. Headline-nya, power is in the air. Yang bisa kita pelajari sebagai copywriter adalah perbanyak referensi kalimat dan kata. Pada saat melihat headline ini tentu aja referensi kita adalah kalimat love is in the air. Tapi ditwist oleh Apple untuk mengkomunikasikan kelebihan MacBook Air-nya yaitu power. Masih soal referensi kalimat, gue kasih contoh deh. Kopi yang pernah gue bikin buat klien kantor gue, KPR dari Bank Permata. KPR ini mau ngomong kalau cicilannya, tenornya itu bisa disesuaikan. Gue bikinnya, cinta boleh sepanjang zaman, cicilan KPR ya jangan. Jadi cari referensi, lalu twist sesuai konteks komunikasinya. Apalagi pelajaran copywriting yang bisa kita ambil dari Apple. Permainan kontradiksi kata atau kalimat untuk menyampaikan pesan. Contoh, headline M1 chip. Small chip, giant leap. Lihat kontradiksi katanya. Small dan giant untuk membungkus komunikasi bahwa ini adalah chip yang menjadi lompatan besar bagi Apple karena semua produk Apple akan ditenagai oleh ini. Lagi deh, headline iPhone SE. Lots to love, less to spend. Kontradiksi antara kata banyak atau lots dengan kata sedikit atau less untuk mengkomunikasikan iPhone SE yang value for money. Dengan pendekatan yang sama, gue coba aplikasikan itu di kerjaan gue, yaitu headline ini nih. Hidup boleh berat, bunga KPR harus ringan. Apalagi contohnya, harga kaki 5, rasa bintang 5. Terus ada juga istilah BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, dan lain-lain. Nah itu adalah permainan kontradiksi kata. Jadi ya, itu salah satu teknik copywriting. Coba main-main dengan sesuatu yang kontradiksi untuk berkomunikasi. Nah kenapa sih yang kontradiksi ini work? Well, ini karena psikologi manusia yang gampang mengingat sesuatu apabila berpasangan. Apakah itu sesuatu yang repetitif, diulang, atau kontradiktif, atau berlawanan. Kita lihat beberapa contoh copywriting dari brand-brand lain ya, dan sedikit bahas konteksnya. Ini dari minuman rasa buah namanya Oasis. Copywritingnya direct, langsung jualan dan jujur. Tapi jadinya malah menarik. It's summer, you're thirsty, and we've got sales targets. Ini dari AirAsia yang seperti biasanya jualan penerbangan ekonomis. Headline-nya, cheap enough to say Phuket I'll go. Tentu aja Phuket di sini adalah wordplay dari sebuah ekspresi kata yang kalau gue sebutin di sini pasti kena strike dari YouTube karena penggunaan kata kasar. Ya kalian tahu sendiri lah ya maksudnya Phuket itu apa. Ini sebuah copy ads dari Ricola, permen pereda batuk. Idenya adalah gara-gara batuk yang tadinya kabar bagus jadi bukan kabar bagus. Karena kita tahu ekspresi batuk adalah simbol bahwa sesuatu ada yang tidak jelas dan disembunyikan. Kayak headline dari Ricola ini. Kabar bagus kalau dia cuma teman. Tapi jadi nggak jelas dan bikin curiga kalau jadinya dia cuma teman. Ya kan?
Nah, itu adalah contoh copywriting dari Apple dan brand-brand lain yang menurut gue menarik dan mungkin bisa dijadikan pelajaran buat kalian yang tertarik dengan dunia copywriting atau mungkin punya bisnis sendiri dan butuh materi-materi komunikasi untuk produk dan servisnya. Yang pasti sedikit tips dari gue yang ya udah lumayan lama lah jadi copywriter itu dalam menulis copy itu pertama fokus ke satu hal penting aja. Apa yang mau kalian sampaikan. Kalau itu berupa copy sales produk, apa kelebihan utama yang bisa dinikmati konsumen dari produk tersebut. Kalau itu adalah sebuah judul video YouTube, apa isi konten video tersebut yang bisa menarik audiens. 2. Jangan tulis spesifikasi produk, namun tulis apa manfaat yang bisa dirasakan oleh audiens dari spesifikasi tersebut. Jangan jual produknya, jual manfaatnya. 3. Tulislah copy seolah-olah kita adalah audiens yang membacanya. Selalu cek lagi di copy yang kita buat, orang ngerti nggak ya? Kalau ada joke-nya cukup universal nggak ya? Kalau mau mencoba kata-kata yang witty atau cerdas, ini terlihat menggurui atau enggak ya? Always put yourself in audience shoe. 4. Banyakin referensi. Ya, referensi kalimat, referensi adegan, referensi joke. Di era sosial media ini semakin mudah banget buat ngumpulin referensi. Mulai dari Twitter, Instagram, TikTok, meme, dan lain-lain. Percaya deh, referensi ini bakal bermanfaat banget buat latihan crafting copy-copy kita. 5. Terakhir, banyak-banyak nulis. Ya namanya juga copywriter. Apa aja tulis, bikin latihan-latihan kecil. Kalau kalian lagi megang suatu produk atau suatu barang, coba latihan. Kalau gue jadi copywriternya, apa headline atau copy keren dari produk ini yang bisa gue buat? Nah, coba tulis-tulis aja. Hitung-hitung latihan. Oke, segitu aja video kali ini. Gimana? Kalian suka nggak dengan jenis video kayak gini? Dimana gue nggak cuma membahas soal teknologi, tapi juga soal marketing dan proses kreatif di belakangnya. Untuk kali ini kita bahas copywriting dulu. Sekali lagi, tulis di kolom komentar kalau kalian mau gue bahas soal art direction juga. Pertanyaan, iklan apa yang kopinya kalian inget banget sampai sekarang? Boleh iklan luar atau iklan dalam negeri? Dan apa maksud dari copy tersebut? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.